sebesar-besar keutamaan tauhid, di mana tauhid itu salah satu keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa. Akan tetapi bukan hanya sekedar menghapuskan dosa saja, banyak keutamaan tauhid yang lainnya. Seperti disebutkan para ulama, di antaranya adalah yang pertama, tauhid itu adalah seruan yang pertama diserukan para nabi kepada manusia. Jadi semua para nabi dan rasul yang pertama kali diserukan itu adalah tauhid. Kemudian yang kedua, sebab diturunkannya kitab-kitab langit, dan kitab-kitab langit itu berjumlah berapa? 104 kitab. Yang 100 itu disebut suhuf nabi. Yang 4 itu yang kita kenal, yang disebut dengan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan itu disebutkan isyaratnya dalam Al-Quran, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini ada kandungan suhuf-suhuf yang mula-mula, begitu juga suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa selain Taurat. Kemudian yang ketiga, tauhid juga sebab inilah disyariatkannya jihad. Jadi kenapa Nabi SAW berperang? Itu karena tauhid. Kemudian yang keempat, tauhid juga adalah awal yang pertama kali diperintah Allah, dan lawannya kesyirikan awal yang pertama kali dilarang. Makanya kalau kita lihat permulaan surah Al-Baqarah, 5 ayat pertama dari Alif Lam Mim itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat setelahnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Kemudian belasan ayat setelahnya, 14 atau 17 ayat, bicara tentang sifat-sifat orang munafik. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memulakan awal perintahnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, mencakup mukmin, kafir dan munafik, sembahlah Rabb kalian. Artinya tauhidkan Rabb kalian. Jadi awal perintah dalam Al-Quran itu adalah tauhid. Dan awal larangan juga adalah kesyirikan lawan. Kemudian juga tauhid adalah syarat diterimanya sebuah amal saleh. Karena syarat diterima amal itu kan ada 2. Pertama tauhid dengan kata lain ikhlas. Dan juga yang kedua al-mutaba'ah, mencontoh Nabi. Kemudian yang paling penting, tauhid itu adalah awal kewajiban manusia dan akhir kewajiban bagi manusia juga. Jadi bukan awal saja orang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, tapi di akhir sebelum wafat pun Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang sakaratul maut di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Artinya awal kewajiban dan akhir kewajiban. Itulah tauhid secara umum. Baik, kita masuk pada babnya di sini. Mu'allif rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika, mereka itulah lahumul amn, akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika ayat ini turun, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, jadi para sahabat keberatan dengan ayat ini. Para sahabat merasa keberatan ayat ini. Karena di sini syarat mendapatkan aman dan juga petunjuk harus tidak boleh mencampur aduk keimanan dengan kezaliman. Kan gitu zahirnya ayat itu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, kezaliman mereka, itulah orang-orang yang dapat keamanan dan petunjuk. Seolah-olah syarat mendapatkan aman dan petunjuk itu harus tidak mencampur aduk keimanan dengan kezaliman. Ini yang jadi berat di hati para sahabat. Apa yang jadi beratnya? Karena sahabat memaknai kata zalim dalam ayat ini adalah zalim secara umum. Seseorang mendolimi dirinya. Seperti umpamanya orang tidak tidur malam, kemudian sampai subuhnya ngantuk-ngantuk. Itu kan mendolimi diri sendiri namanya. Akhirnya capek badannya karena tidak tidur. Ya kan? Jadi kalau yang dimaksud zalim seperti ini, atau mungkin mendolimi orang lain gitu ya, baik dengan hati, lisan atau perbuatan, kata para sahabat, ayyuna lam yadlim
nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Karena sahabat kan bukan malaikat. Ya, sahabat juga bukan nabi, dia manusia. Artinya pasti pernah menzalimi dirinya. Makanya sahabat mengatakan berat kali kalau mendapatkan keamanan dan keimanan harus tidak boleh mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Maka Rasul mendengar dan mengatakan bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini artinya kesyirikan. Jadinya maknanya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Jadi zalim dalam ayat ini syirik artinya. Sebagaimana Luqman Al-Hakim ya menasihati anaknya, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi bahasa zalim pun bisa diartikan syirik dan ayat ini mengartikan zalim adalah kesyirikan. Menunjukkan bahwa iman di sini artinya tauhid. Jadi orang yang tidak mencampurkan tauhid dengan kesyirikan, maka baru mereka mendapatkan dua keutamaan. Al-amnu, keamanan. Maksudnya keamanan di sini di dunia, ya, yang dimaksud keamanan di sini di akhirat. Adapun hidayah ini maksudnya di dunia. Ini kan dua nih. Lahumul amnu, pertama keamanan. Yang kedua wahum muhtadun, mendapatkan hidayah. Maksudnya al-amnu fil akhirah, kemudian muhtadun fi dunia, gitu maksudnya. Keamanan di akhirat itu maksudnya ada dua jenis aman di akhirat itu. Ada yang disebut dengan al-amnul mutlak, ada yang mutlakul amni, dibalik gitu ya. Kalau al-amnul mutlak, keamanan secara mutlak, berarti orang-orang yang seperti ini mereka akan langsung masuk surga. Orang-orang yang tidak akan dapat hisab, tidak akan diazab, langsung masuk surga karena tauhidnya sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mutlakul amni, maka dia tauhidnya itu mungkin ada khalal, ada cacat. Mungkin dia bertauhid tetapi bermaksiat, tapi tidak melakukan kesyirikan. Bertauhid mungkin dia berzina, bertauhid mungkin dia minum khamar gitu ya, berdusta, ghibah, dosa-dosa besar ya. Karena dosa-dosa besar itu tidak mengekalkan di neraka. Berarti di sini mutlakul amni, keamanannya tidak mutlak. Bisa juga dia masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam sorga. Tetapi dia tidak dikekalkan di dalam sorga. Itulah sekecil-kecilnya manfaat tauhid itu, seandainya pun orang itu masuk neraka, tapi tidak dikekalkan gitu maksudnya. Ya, jadi tidak akan dikekalkan di neraka dan ada kesempatan masuk surga. Adapun di sini orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan hidayah di dunia. Maksudnya hidayah di sini kan dua nih. Hidayah itu ada hidayatul ilmi, ada hidayatul amal. Ya, ada hidayah pengetahuan, ada hidayah pengamalan. Kalau hidayah pengetahuan itu semua orang bisa. Dengan bahasa ulama itu disebut hidayatul irsyad namanya. Ya. Ada hidayatul irsyad, ada hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad itu semua orang bisa melakukannya. Karena hidayatul irsyad ini berkenaan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Menjelaskan ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Semua orang bisa. Antum aja bisa gitu ya. Tetapi kemudian hidayah yang kedua yang disebut dengan al-amal atau disebut dengan taufik, ini mutlak milik Allah. Ya. Dengan kata lain, hidayah kesadaran. Jadi kalau kita mendakwai orang, maka kita ini tugasnya hanya menyampaikan ilmu saja. Soal dia mengamalkan ilmu yang kita sampaikan itu urusan dia dengan Allah. Kembali ke taufik namanya ya. Kalau mendapatkan taufik berarti dituntunlah dari hidayah irsyad menjadi taufik. Tetapi kalau tidak seperti itu ya percuma saja ya. Artinya antara dia dengan Allah itu urusan dia saja. Yang jelas kewajiban kita menyampaikan kan sudah. Soal dia mengamalkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Nah, itu disebut dengan hidayah amal. Lah orang-orang yang bertauhid dua-duanya dapat dia. Ya, hidayah ilmu, irsyad dia dapat. Hidayah amal, taufik dia dapat. Dan itu keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah di dunia. Jadi hidupnya itu dibimbing sama tauhid di dunia itu. Itulah makna daripada surah Al-An'am ayat 82. Singkat saja. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan satu dalil dari hadis Nabi SAW dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ubadah ibn Samit ini adalah seorang sahabat Rasul
dari Bani Ghanam ibn Auf, dan dia seorang yang bersuku Khazraj. Ingat, orang Ansar terbagi menjadi dua suku, satu Aus, satu Khazraj, dan yang paling besar itu Khazraj. Ya. Jadi Ubadah ibn Samit ini orang Khazraj dari Bani Ghanam ibn Auf, dan dia sahabat Nabi SAW. Bahkan dia menyaksikan dua bai'at. Bai'at yang pertama disebut Bai'atul Aqabah Ula, dan yang kedua disebut Bai'ah Aqabah Asani. Dua bai'at ini. Ya. Kalau bai'at yang pertama tidak banyak, 12 orang ya. Kalau bai'at yang kedua 73 orang. Lah, Ubadah ibn Samit ini dua-duanya ikut dia. Bai'at yang pertama dan yang kedua. Dan bai'at inilah yang menentukan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga Ubadah ibn Samit ini masuk Islam sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah Rasul dia sudah masuk Islam. Setelah masuk Islam baru kemudian setelah pembayatan yang kedua, kemudian Rasul hijrah dari Mekah ke Yathrib atau disebut dengan Madinah hari ini. Dan subhanallah, Ubadah ibn Samit ini seorang penghafal Quran dan orang yang paling paham dengan Al-Quran. Makanya dia ditugaskan Rasul untuk mengajar Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang miskin yang hidup di Masjid Nabawi, seperti Abu Hurairah, ya kan, dan yang semacamnya, itu Ashabus Suffah namanya. Lah, Ubadah ibn Samit ini sebagai guru besarnya mengajarkan Ashabus Suffah tentang Al-Quran. Makanya disebutkan oleh Muhammad ibn Ka'ab Al-Qaradi bahwa di zaman Nabi SAW yang mengumpulkan Al-Quran di dada itu adalah 5 orang dari kalangan Ansor ya. Kita tidak bicara Muhajirin. Dari kalangan Ansor, pertama Mu'ad ibn Jabal, yang kedua Ubadah ibn Samit, yang ketiga Ubay ibn Ka'ab, yang keempat Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian yang kelima Abu Dzar Al-Ghifari. Ini 5 sahabat Ansar yang direkomendasikan untuk diambil Qur'annya di zaman itu. Saya ulang, Mu'ad ibn Jabal, Ubadah ibn Samit, Ubay ibn Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Taib, itu sekilas sedikit tentang biografi Ubadah ibn Samit. Dia meninggal di Ramlah, Palestina, karena dia sempat jadi gubernur sebentar di Himsa. Kemudian dia meninggal di Palestina, di Ramlah pada tahun 34 Hijriah. Dia meninggal di Palestina. Lah, Ubadah ibn Samit ini meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan tauhid. Nabi bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu wa lahuma fi hadithi Itban fa inna Allaha harrama 'alal nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah, satu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammadlah hamba Allah dan Rasulnya, dua, wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah, dan kalimat Allah kun alqaha yang dilempar ke Maryam, maksudnya ruh yang dilempar ke Maryam itu, wa ruhum minhu, dan ruh yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, surga adalah benar adanya, neraka benar adanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Dalam hadis Itban, Allah haramkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharap dengannya wajah Allah. Baik. Hadis ini, hadis Ubadah ibn Samit ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan dalam hadis ini ada beberapa bantahan kepada beberapa kelompok. Bantahan pertama kepada orang-orang Nasrani. Di antara keyakinan Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Isa adalah anak Tuhan. Kenapa Isa disebut anak Tuhan menurut orang Nasrani? Karena terlahir tanpa bapak. Jadi bertanya, siapa bapaknya kalau bukan Tuhan? Nah, gitu ya. Makanya sebab keyakinan inilah orang Nasrani menganggap bahwa Isa itu Tuhan, karena
terlahir tidak ada bapa. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, inna mathala Isa kamathali Adam. Ya, permisalan Isa kan sama dengan Adam. Kalau Anda mengatakan Isa anak Tuhan, kenapa Adam tidak dianggap anak Tuhan? Adam lebih hebat, diciptakan tanpa ayah dan bapa. Kalau Isa masih ada ibu lah. Ya. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kenapa Hawa tidak dikatakan putri Tuhan? Adam dikatakan anak Tuhan. Kenapa pula Isa yang dikatakan anak Tuhan? Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul membantah di sini, wa anna Isa Abdullah. Isa itu hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ini bantahan pertama kepada orang Nasrani. Bantahan yang kedua kepada kelompok Yahudi yang mengatakan bahwa Isa itu waladul baghi, anak zina. Sampai sekarang orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Kenapa? Karena menuduh Maryam berzina. Ya. Karena Maryam ini manusia, hamil tidak mungkin hamil sendiri. Pasti ada yang menghamilinya. Makanya salah satu penyebab Nabi Zakaria meninggal, salah satu penyebabnya adalah karena dituduh Zakaria itu yang menghamili Maryam. Ya, karena Maryam itu kan dikafil oleh Nabi Zakaria, karena Zakaria pamannya. Makanya sebab itu akhirnya alasan Raja Romawi membunuh Zakaria itu diisukan bahwa Maryam itu hamil oleh Nabi Zakaria. Padahal bukan itu urusan politik sebenarnya. Karena sebelumnya orang-orang ini sudah membunuh Yahya, putranya kan, dipenggal lehernya untuk mahar wanita pelacur. Akhirnya kemudian berujung kepada ayahnya. Karena ayahnya otomatis kepalanya dibawa ke istana, jasadnya tanpa kepala diserahkan ke ayahnya kan. Gimana ya perasaan bapak mendapatkan jasad tanpa kepala kan itu ya. Makanya akhirnya kemudian mereka takut kalau Nabi Zakaria mengerahkan massa memberontak. Maka dibuatlah isu Zakaria itu seolah-olah yang menzinahi Maryam sehingga lahirlah anak zina Isa bin Maryam. Itulah orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu keji sekali tuduhannya. Makanya di sini Allah katakan, Rasul katakan, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah Rasul, bukan anak zina. Tidak mungkin Rasul diangkat dari anak zina. Ya. Maka ini juga bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa itu anak waladul bagi atau anak zina. Maka Rasul katakan Isa itu hamba Allah yang merupakan bantahan kepada Nasrani dan juga Rasul Allah yang merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian juga hadis ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Kenapa bantahan kepada orang Khawarij? Kepada ahlul bidah wal ahwa ya. Karena orang Khawarij ini menganggap bahwa para pelaku dosa besar seperti orang yang minum khamar, orang yang berdusta, orang yang ghibah, pokoknya dosa-dosa besar itu dikafirkan. Kafir ya di dunia ini. Dan di akhirat akan dikekalkan di neraka. Ekstrim orang Khawarij itu ya. Para pelaku dosa besar itu dikafirkan. Makanya mudah mereka itu mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Makanya manhaj Khawarij itu disebut manhaj takfir. Karena suka mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Semua kafir. Ya, kecuali dia aja yang enggak kafir itu. Dari segi mana bantahannya? Ini adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Wal jannah haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Surga itu hak, neraka itu hak dan Allah akan masukkan orang ke dalam surga sesuai dengan amalan dia. Sesuai dengan amalan dia. Artinya kalau orang Khawarij kan tidak bisa. Walaupun dia punya amal, kemudian dia berzina, kafir. Masuk neraka, kekal di dalamnya. Modelnya gitu. Jadi amalannya itu tidak dilihat gitu ya. Makanya manhaj mereka itu manhaj yang sangat bahaya. Di antaranya 3 ciri orang itu disebut Khawarij. 1, kalau dibina keyakinannya di atas takfir, mengkafir-kafirkan kelompoknya. Kemudian yang kedua, menghalalkan darah. Setelah pengkafiran itu menghalalkan darah. Kemudian yang ketiga, menghalalkan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Ini ciri yang jelas pada Khawarij itu. Kemudian juga yang keempat, bantahan kepada orang-orang musyrik. Ya, bantahan kepada orang-orang musyrik. Dari mana? Man syahida an la ilaha illallah. Karena orang-orang musyrik tidak yakin dengan la ilaha illallah. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena mereka enggak yakin dengan la ilaha illallah. Maka ini juga bantahan kepada orang-orang musyrik. Bantahan kepada orang-orang musyrik, termasuk juga bantahan kepada Dahriyun. Dahriyun itu orang-orang ateis ya kan, yang tidak yakin adanya Tuhan, apalagi surga neraka gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa hidup dan mati mereka itu sesuai dengan waktu yang berlalu. Ya bahasa mereka itu
mati itu sudah ada waktunya. Tapi bukan karena dicabut malaikat maut. Ya, karena memang waktunya mati, waktu yang mematikan dia. Nah, itu maksudnya ya. Padahal tidak demikian. Manusia itu ditakdirkan oleh Allah dan semua dipertanggungjawabkan kehidupan mereka di dunia di akhirat dengan adanya surga dan neraka. Berarti di sini ada 5 bantahan kepada 5 kelompok, ya. Nasrani, Yahudi, Khawarij, kemudian juga orang-orang musyrik, dan yang terakhir orang-orang ateis, ya. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, di sini bahwa usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, tidak dikekalkan di neraka. Jadi orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang masih mentauhidkan Allah, mereka tidak dikekalkan di neraka. Kemudian yang kedua, di sini juga ada penetapan adanya isbatul ba'tsi. Penetapan adanya hari kebangkitan, di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan semua amal kita. Kemudian yang ketiga di sini ada isbatul jannati wan nar, penetapan adanya surga dan neraka, dan dua-duanya sudah diciptakan, sudah ada, dan dua-duanya dikekalkan. Karena ada buku di negeri kita ini judulnya ternyata surga dan neraka tidak kekal. Judulnya bukunya itu dikarang oleh seorang doktor, ya, tidak sebutkan namanya. Ya dokter, ya dokter ngaco, ya dokter Islam. Ya, dosen di perguruan Islam. Dia mengarang buku namanya ternyata surga dan neraka tidak kekal. Makanya saya sebut dokter ngaco gitu. Ngaconya karena menyelisihi nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahumul jannah innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan ini kan jelas tuh nas Quran itu, ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian hadis Nabi SAW jelas bahwa ketika ashabul jannah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga, kemudian ashabun nar, penduduk neraka, masuk ke neraka, ji'a bil mauti ala suratil kabsi, didatangkan kematian itu dalam bentuk kambing gibas, kemudian disembelih di antara surga dan neraka itu. Ya, ini simbol saja bahwa kematian sudah tidak ada lagi. Kemudian nada munadin, Allah akan perintahkan seorang penyeru untuk menyeru kepada penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah la mauta lakum, wahai penduduk surga tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar la mauta lakum, wahai penduduk neraka tidak ada kematian bagi kalian. Menunjukkan bahwa kalau sudah tidak ada kematian, kekal. Nah, kalau ada orang yang mengatakan berarti Allah ada sekutu dari segi kekekalan. Kalau Allah kekal kemudian surga neraka kekal, lalu apa bedanya kekalnya Allah dengan surga neraka, katanya? Maka kita jawab, pertama, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Surga neraka itu makhluk Allah. Karena Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah itu tidak didahului dengan ketidakadaan. Sementara surga neraka itu didahului ketidakadaan, kemudian diadakan, diciptakan. Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua, kekalnya surga itu karena Allah yang berkehendak kekal. Bukan kekekalan Allah itu karena adanya surga, bukan. Tapi surga itu kekal, ketergantungan kekalnya kepada Allah. Karena Allah yang menghendaki surga itu kekal. Berarti surga itu kekalnya karena tergantung dengan Allah yang mengekalkannya. Jadi beda gitu ya. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan surga neraka tidak kekal. Tapi memang Allah berkehendak seperti itu, mau apa kan itu. Jadi jangan kemudian katakan bahwa kalau kekalnya surga berarti bersyirikat kekekalan dengan Allah. Beda kekalnya Allah dengan surga. Karena kekalnya surga dan neraka itu dikehendaki oleh Allah. Dan sebelumnya tidak ada kemudian diciptakan. Kalau kekalnya Allah tidak didahului dengan ketidakadaan, dan juga setelahnya tidak mungkin juga didahului dengan ketidakadaan juga. Allah itu akan senantiasa dan terus-menerus akan ada, ya kan? Dan dia kekal. Baik. Kemudian juga di sini juga ada penetapan adanya isbat sifatil kalam. Ada penetapan sifat kalam bahwa Allah itu bicara. Karena di sini wa kalimatuhu, Allah mengatakan kun fayakun. Dan itu ya, kun fayakun. Jadi Isa itu tercipta dengan kun, ya. Dengan kalimat Allah, jadi kamu, maka jadilah Isa, gitu maksud. Tetapi prosesnya Isa sendiri bukan berarti kemudian kata Allah kun tiba-tiba beleg-beg orangnya di depan, tidak.
prosesnya sama dengan kelahiran bayi yang lainnya. Sesuatu yang lewat proses rahim, pasti di dalamnya akan melalui proses yang disebutkan dalam hadis pengumpulan penciptaan manusia dalam rahim ibu kan, dalam hadis Nu'man bin Bashir itu. 40 hari segumpal sperma, 40 hari lagi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh kan itu ya. Jadi Isa itu melalui proses seperti itu juga. Cuman ruh yang dimasukkan ke dalam janin itu adalah ruh yang istimewa. Jadi ketika Allah menciptakan Adam itu, Allah usap punggungnya. Kemudian keluarlah ruh dari punggungnya anak turunannya. Kemudian diletakkan di alam arwah. Kecuali satu ruh, namanya ruh Isa bin Maryam, Allah sendirikan. Dan Allah letakkan di tempat yang khusus. Makanya kemudian di sini bahasanya waruhun minhu. Ya kan? Waruhun minhu. Dan ruh minhu dari Allah. Bukan berarti kemudian ruh ini adalah Allah, bukan. Jadi ruh itu oleh Allah ditempatkan di tempat yang khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menghantar ruh ini ke dalam jasad Isa yang ada di perut Maryam. Jadi memang yang mengantarkan ruh bukan malaikat ruh, tapi Jibril. Padahal Jibril tugasnya bukan ngantar ruh, tetapi menerima wahyu, mengantarkan wahyu kepada para nabi kan. Tapi karena agungnya ruh Isa, yang mengantarkan bukan malaikat ruh, tetapi Jibril langsung. Ya, ketika Maryam keluar hendak buang hajat, tiba-tiba berjumpa dengan anak budak ganteng, rupanya Jibril. Fatamatsala lahu basharan sawiyya. Jibril berubah menjadi laki-laki ganteng. Kemudian menitipkan ruh di pesak Maryam, masuk ke dalam rahimnya. Maka kemudian tumbuh dalam rahim Maryam 9 bulan, lahirlah Isa. Jadi prosesnya sama dengan manusia. Cuman yang dibedakan hanya ruhnya saja, karena manusia itu mulia bukan karena jasad. Manusia mulia itu karena ruh. Lihat bagaimana ketika bahasa Quran, ketika malaikat sujud kepada Adam, apa kata Al-Quran? Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqa'ulahu sajidin. Kan itu ya? Apabila aku sudah sempurnakan ciptaan Adam, kemudian aku tiupkan ruh, semata-mata ruh ditiupkan kepada Adam, hei malaikat sujud kalian. Jadi sujudnya malaikat bukan kepada jasad Adam, tetapi kepada ruh yang dimasukkan gitu maksudnya. Jadi yang mulia itu ruh manusia, bukan jasadnya. Sebab kalau jasad itu hilang ruh, buat apa lihat orang-orang yang mati itu? Ada kemuliaan? Nggak ada. Ya, mau bintang 7 pun di kepala dia, kalau sudah mati itu kain kapan semua isinya. Jadi nggak ada kemuliaan. Yang menjadi mulia manusia itu karena ruh. Baik. Kembali kepada tema. Jadi di sini ada sifat kalam, Allah itu berbicara. Kemudian juga di sini ada itsbat ubudiyati Isa bin Maryam. Penetapan tentang kehambaan Isa bin Maryam. Kalau nanti di akhir zaman Isa itu turun kan? Ketika hendak membunuh Dajjal, Isa itu sholat di belakang Imam Mahdi. Kalau memang Isa itu Tuhan, kenapa pula dia sholat di belakang Imam Mahdi? Harusnya Tuhan itulah hamba yang sholat kepadanya kan? Kenapa dia pula sholat di belakang Imam Mahdi? Menunjukkan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Karena dia sholat di belakang Imam Mahdi, masa Tuhan sholat? Akalnya di mana kan itu? Jadi ini menunjukkan bahwa ada penetapan bahwa Isa itu seorang hamba, sama dengan kita. Abdullah wa Rasuluh. Tetapi abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Bahasanya ya, hamba jangan disembah, tapi rasul pula jangan didustakan. Kemudian juga yang faedahnya adalah sesuai dengan bab dalam hadis ini ada fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dari hadis ini sesuai dengan bab yang kita bahas ada keutamaan tauhid, di mana tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Dari mana kalimatnya? Dari hadis Itban Ibn Malik, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya di sini bahwa kalimat tauhid bisa menggugurkan dosa sehingga tidak menjadikan masuk neraka karena Allah haramkan neraka kepada dia. Itu syahid daripada hadis ini dengan bab. Kemudian hadis yang berikutnya hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ma'ruf salah seorang dari rawi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul di atas 1000 hadis. Ya, jadi para perawi hadis itu dari kalangan para sahabat Nabi ada sekitar beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi melebihi 1000 hadis. Yang paling tinggi siapa? Abu Hurairah. Itu sampai 5000 lebih. Ya kan? Kemudian di bawah Abu Hurairah ada namanya Abdullah ibn Umar. Kemudian di bawah Abdullah ibn Umar ada namanya Jabir bin Abdullah. Ada Abdullah
Ibn Abbas, ada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini jadi 6 ya sahabat yang termasuk para perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita di atas 1000 hadis. Ya, catatannya di atas 1000 hadis tuh. Lah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul bersabda, qala Musa, berkata Nabi Musa, "Ya Rabbi allimni syai'an." Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu lafaz, adzkuruka, yang aku bisa berzikir kepadamu, wa ad'uka bih, yang aku bisa berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Qala, maka Allah berfirman, "Qul, katakan ya Musa, la ilaha illallah." Kemudian Musa mengatakan, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Rabb, yang lain sajalah, jangan la ilaha illallah. Cari lafaz yang lain. Bukankah kalimat la ilaha illallah ini kalimat familiar? Semua orang mengucapkannya gitu ya. Kalau bisa lafaz yang lain saja. Maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ya, seandainya di sini kan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawat as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit dan 7 lapisnya bersama seluruh para penghuninya dari kalangan malaikat, selain aku, dan juga bumi beserta 7 lapis buminya diletakkan di satu neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Ya. Hadis ini keluarkan Imam Ibnu Hibban dan Hakim dan disahihkan. Tetapi hadis ini memang dikritik para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini ada yang melemahkan. Ya. Akan tetapi di sana ada syahid, ada hadis yang lain yang memperkuat. Anggaplah memang hadis ini dilemahkan ya oleh para ulama. Tapi di sana ada hadis sahih yang semakna dengan hadis ini. Hadis dari Abdullah ibn Umar atau hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, ketika Nabi menceritakan tentang wasiat Nabi Nuh ke anaknya. Ya, jadi Nuh itu berwasiat kepada anaknya. Kata Nuh alaihi salatu wasallam sebelum wafatnya, amuraka bisnataini wa anhaka anisnataini. Aku perintahkan wahai anakku dengan 2 perkara, dan aku larang wahai anakku dengan 2 perkara. Nah, kalau ini sahih hadis ini ya. Kemudian kata Nuh alaihi salatu wasallam kepada anaknya, amuraka bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepadamu pegang kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'i wal aradina sab'i law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai anakku, kata Nuh, kalau seandainya langit dan bumi itu diletakkan di satu neraca, la ilaha illallah di neraca satunya, tentu kalimat la ilaha lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Jadi ada yang semakna, yang lebih sahih daripada hadis yang dicantumkan pengarang dalam kitab Tauhid ini. Artinya hadis ini ada syahidnya hadis yang lain, sehingga secara makna hadis ini bisa diambil karena ada hadis sahih yang semakna dengan hadis ini. Taib. Di sini ada keutamaan orang mengucapkan la ilaha illallah. Apa saja keutamaan mengucapkan la ilaha illallah? Yang pertama, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Makanya mu'allaf, orang non-muslim kalau mau masuk Islam harus bersyahadat. Salah satunya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas. Makanya Rasul pernah ditanya tentang syafaat pada hari kiamat dalam hadis Abu Hurairah, maka Rasul mengatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang dengan kalimat itulah diutus para nabi dan rasul dan diturunkan seluruh kitab-kitab. Karena la ilaha illallah itulah, makanya kenapa ada para nabi, ada kitab-kitab yang diutus dan yang diturunkan. Kemudian juga yang selanjutnya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirobek kehormatannya. Kemudian juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah ahabbul kalimat indallah. Kalimat yang paling dicintai di hadapan Allah, dan dia adalah miftah duhulil jannah. Kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Kemudian juga yang selanjutnya, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis mengatakan, man qala
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggalnya la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dan Rasul mengatakan talqinkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga di antara keutamaan la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkannya walaupun dia amalnya tidak banyak. Ya. Amalnya tidak banyak, tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia harus masuk neraka tidak akan dikekalkan. Ingat hadis Hudzaifah bin Yaman ketika menjelaskan tentang akhir zaman, ya. Dan Hudzaifah bin Yaman itu salah seorang sahabat yang dikenal dengan sirru Nabi, pemegang rahasia Nabi. Jadi rahasia Nabi itu yang tahu hanya Hudzaifah dengan dia saja. Lah salah satunya adalah hadis Hudzaifah bahwa nanti di akhir zaman itu Al-Quran akan diangkat dalam satu malam. Ketika baca mushaf nggak ada tulisannya. Ketika mau dikeluarkan dari hafalannya hilang pula di dadanya. Pokoknya Quran akan diangkat ke langit dalam satu malam itu. Kemudian tidak ada yang tersisa Islam kecuali diangkat. Jadi manusia sudah tidak kenal sholat, tidak kenal ibadah, tidak kenal sama sekali. Nggak ada satupun ibadah yang dikenal manusia. Lah orang-orang tuanya, orang-orang yang sudah kakek neneknya, mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi anak-anak mudanya sama sekali tidak tahu. Kemudian Hudzaifah ditanya, ketika mencarakan orang-orang tuanya mengucapkan la ilaha illallah itu mereka mengucapkan bukan karena pengetahuan, tidak, karena pernah mendengar nenek moyangnya mengucapkan kalimat itu, gitu maksudnya. Dia pun mengucapkan kalimat itu. Jadi Hudzaifah ditanya, apakah kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang itu akan menyelamatkan dia pada hari kiamat? Hudzaifah tidak mau menjawab sampai akhirnya kemudian Hudzaifah mengatakan, tunjihim bila ilaha illallah. Mereka akan diselamatkan dengan kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat. Makanya ketika kita bicara tentang hadis syafaat, Nabi SAW kan minta syafaat sampai diberikan beberapa syafaat. Salah satunya adalah Rasul meminta agar Allah mengeluarkan dari umat Islam yang memiliki dari keimanan lebih kecil dari biji atom. Tahu biji atom? Jadi kalau jendela dibuka, kemudian ada cahaya masuk, kemudian kita lihat ada debu di cahaya itu disebut biji atom tuh. Ya. Kalau ada keimanan lebih kecil 3 kali lipat dari biji atom itu, maka ada kesempatan selamat dari neraka. Walaupun harus masuk neraka, tapi diselamatkan dan masuk akhirnya ke dalam surga. Apalagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga di antara keutamaan la ilaha illallah adalah dia seafdal-afdalnya zikir setelah Al-Quran. Tentu Al-Quran yang lebih utama zikir. La ilaha illallah ini berdua, ya. Jadi dia seafdal-afdalnya zikir setelah Al-Quran. Kemudian yang ketiga bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat munjiat, penyelamat dari azab kubur. Dan kalimat la ilaha illallah adalah pembuka pintu langit. Dan juga kalimat la ilaha illallah adalah syarat mutlak diterimanya amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan la ilaha illallah dari hadis Abdullah, hadis siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, sedikit saya gambarkan ya kalimat la ilaha illallah ini. Di zaman Nabi SAW ditilik dari sejarah ya. Di zaman Nabi SAW ada anak angkat Rasul namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini dia punya anak namanya Usamah ibn Zaid. Ya. Usamah ibn Zaid ini oleh Nabi SAW dilibatkan dalam peperangan. Tiba-tiba menang. Orang kafir musyrik itu kocar-kacir. Jadi ada satu orang musyrik dikejar tuh sama Usamah ibn Zaid dan satu sahabat dari Ansor. Pertama sahabat dari Ansor hendak menebas tuh orang musyrik ini karena dia lari. Dan tidak ada jalan, dia salah, dia masuk ke jalan buntu. Tiba-tiba ketika pedangnya mau ditusukkan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Gak jadi dibunuh, tinggal. Ya, karena dikiranya sudah masuk Islam. Tetapi Usamah bin Zaid gak mau main-main gitu tuh. Karena dikiranya dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedang saja dia pura-pura mengucapkan. Ditusuk juga, mati juga dia. Sampailah perkara ini kepada Nabi. Marah Nabi. Ya, dan mengatakan, ya Usamah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangku, katanya. Dan Rasul mengatakan, apa kau sudah belah dadanya? Sehingga kau melihat dadanya dia mengucapkan kalimat itu karena takut kepada pedangmu, katanya Rasulullah. Kata Usamah, tidak. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah apabila dia menghadap kepada Allah dan engkau membunuh orang yang mengucapkannya? Rasul mengucapkan kalimat itu sampai Usamah mengatakan,
laitani aslamtu yaumaidin. Coba aku baru masuk Islam enggak dimarahi seperti ini kata gitu ya sama Nabi SAW. Tapi menunjukkan bahwa lihat Nabi SAW membela orang yang mengucapkan la ilaha padahal dia tidak pernah sholat seumur hidupnya, tidak pernah puasa seumur hidupnya, tidak pernah sedekah, tidak pernah baca Quran, tidak pernah beribadah. Itu pun mengucapkan di tengah-tengah peperangan. Tapi kalimat itu dibela oleh Nabi SAW dan yang membunuhnya dimarahi, Usama ibn Zaid itu kan. Seperti itulah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Taib, ini bab yang pertama, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Kita masuk pada bab yang kedua. Taib, kita masuk pada bab yang kedua. Bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisabin. Bab man haqqaqa, barang siapa yang mewujudkan tauhid, haqqaq mewujudkan, merealisasikan at-tauhid, tauhid, dakhalal jannah akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ini lanjutan bab yang pertama, masih menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Jadi orang masuk surga itu dibagi dua. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab, ada yang masuk surga dengan lewat hisab dulu. Tapi hisab juga terbagi dua, ada hisaban yasira, mudah, dan ada hisaban asira, sulit. Kalau masuk surga tanpa hisab dan adab, memang senang, di kuburan pun tidak akan ditanya. Ketika dia dibangkitkan pun direct masuk surga. Nggak ada hisab, nggak ada adab, apa yang mau diapakin? Ya direct masuk surga lah kan itu. Tetapi di sana ada kelompok yang masuk surga itu dengan hisab dan adab. Ya. Ada dengan hisab, maksudnya hisab itu kan saya katakan dua ya. Ada hisab sulit, ada hisab mudah. Apa bedanya sulit dengan mudah itu? Kalau hisab mudah itu, ini hisab formalitas bahasa kitanya ya. Hisab pengakuan dosa. Jadi kalau ditanya oleh Allah, kamu mencuri ya? Iya, saya mencuri. Kamu berzina? Ya, saya berzina. Kamu korupsi? Ya, saya korupsi. Kamu berdusta? Ya, saya berdusta. Jadi dia cuma ya, gitu saja. Dia mengakui saja dosanya. Lah kalau hisabnya seperti ini mudah. Ya. Yang sulit itu kalau dia mengingkari. Ya, kamu maling ya? Enggak ngaling saya. Ya. Kamu zina ya? Enggak berzina saya. Kamu mabuk? Tak mabuk. Nah, ini kalau sudah dibantah, berarti perlu didatangkan saksi. Nah, disitulah terjadi saksi. Kata Allah, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulailah kemudian badan jadi saksi itu. Kemudian mulut dikunci, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi. Cukup tidak, kulit pun ikut ngomong. Ya, kulit di badan kita ini ikut ngomong sampai badannya marah. Hei kulit, kenapa kau jadi saksi untuk badanmu sendiri? Apa kata kulit? Antaqanallah. Allah yang buat aku bicara, cemana kata. Jadi semua nih, kalau orang nih hisabnya sulit itu karena dia mengingkari. Kamu dulu di dunia merampok, enggak, didatangkan saksi. Saksinya itu ya anggota badan, belum lagi bumi yang kita pijak jadi saksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya. Jadi saksi dia. Malaikat jadi saksi, coba bayangkan. Ya, langit jadi saksi, semua jadi saksi. Nah, itu hisabnya alamat sulit tuh. Makanya Rasul mengatakan manukisha halak. Siapa yang terjadi perdebatan saat hisab, celaka dia. Ya, itulah. Itu bedanya hisab mudah dengan hisab sulit gitu ya. Tapi kita masuk, tetapi bab yang ingin kita kaji ini adalah bab siapa yang betul-betul ya merealisasikan atau mewujudkan tauhid, maka masuk surga direct tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Enak sekali. Ya. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil. Pertama firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nahl ayat 120 dari surah An-Nahl. Qala Allah Ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummatan. Dia adalah umat. Apa sih umat itu? Umat itu artinya imam dalam kebaikan. Itu disebut umat, ya. Jadi imam dalam setiap kebaikan itu disebut umat. Lah Ibrahim itu adalah ummah. Dia imam
Semua kebaikan ada pada Ibrahim. Kalau cerita soal ibadah, Ibrahim orangnya. Kalau cerita soal akhlak, Ibrahim orangnya. Kalau soal sedekah, Ibrahim orangnya. Keberanian, Ibrahim orangnya. Kelembutan, Ibrahim orangnya. Itu disebut ummah namanya. Jadi imaman fil khair. Dia imamnya dalam setiap kebaikan. Sebut kebaikan apa saja ada pada Ibrahim. Itu maksudnya. Ya, itu disebut kana ummah. Qanitan lillah. Qanit itu artinya orang yang senantiasa mulazamah dalam ketaatan. Ibrahim itu senantiasa bermulazamah, istiqomah, tidak pernah meninggalkan ketaatan. Itu disebut qanit. Hanifan, Ibrahim itu hanif. Hanif itu artinya yang mukbilan Allah, yang menuju Allah, bil mahabbah dengan perasaan cinta, wal inabah dan kembali kepada Allah bertobat, wal ubudiyah dan juga penghambaan yang tulus kepada Allah, mu'ridan amman siwa, berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, hanif adalah ma'ilan anil adyanil batilati ila dinil haq, yang berpaling dari agama-agama yang batil kepada agama yang benar. Atau dengan kata lain, hanif itu lurus dan tidak pernah menyimpang dari tauhid, ya. Itulah Ibrahim hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang Ibrahim kemudian dimasukkan dalam bab man haqqaqa tauhid dakhulal jannah bighairi hisab? Coba. Apa kaitan Ibrahim dengan tema dengan judul ini? Ya. Karena Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan Abu Tauhid, bapaknya yang mencontohkan bagaimana menegakkan tauhid. Dengan kata lain, Ibrahim itu jasadnya diserahkan ke api, kemudian anaknya diserahkan untuk kurban, dan hartanya disediakan untuk tamu. Itu bahasa ulama seperti itu. Ya. Jadi jasad Ibrahim diserahkan kepada api. Kenapa? Membela tauhid, ya kan? Kenapa jasadnya sampai rela dibakar? Karena membela tauhid. Dihancurkan si patung-patung si Namrud itu. Akhirnya kemudian ditangkap, dieksekusi, diponis hukum bakar. Nah, akhirnya Ibrahim pun dibakar. Untuk apa Ibrahim dibakar? Ya, karena membela tauhid. Bahkan saat dibakar itu pula Ibrahim menunjukkan tauhidnya lebih besar lagi. Ketika semua para malaikat nih siap-siap menolong Ibrahim, termasuk Jibril salah satunya siap menangkap Ibrahim itu kan. Ibrahim mengatakan, fa amma ilaikum fala wa imma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan kepada kalian wahai malaikat, oh tidak mau saya. Tapi kalau meminta pertolongan kepada Allah, iya. Dari situ Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah ucapan yang diucapkan Nabi persis seperti yang diucapkan Ibrahim saat Rasul ditakut-takuti setelah kekalahan dalam perang Uhud, bahwa Abi Sufyan akan mengirim pasukan yang banyak ke Madinah. Maka Rasul mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Ibrahim ketika dilempar ke neraka juga mengucapkan kalimat yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika itulah maka Allah mengatakan qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim, ya. Kenapa disebut narukuni bardan? Ayat ini tidak sampai bardan. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalau sampai kalimat bardan kemudian titik ayatnya sampai di sini, tidak ada api yang panas di dunia itu. Jadi mama nggak bisa masak, ya. Setiap masak jadi es, setiap masak jadi es, ya. Mau masak sayur bening jadi es, ya. Jadi tetapi Allah katakan bardan wasalaman ala Ibrahim. Berarti dinginnya api untuk Ibrahim saja. Dan api dingin pun bisa mematikan. Makanya kalimat setelahnya salaman, selamatkan. Karena bisa mati kalau nggak disebut salaman kan. Selamatkan kan. Selamatkan Ibrahim. Artinya apinya dingin khusus Ibrahim saja. Berarti selain Ibrahim, api ini panas. Jangan coba-coba kemudian di depan kompor mama nih, kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Masukkan tangannya, terbakar kan itu ya. Karena khusus bagi Ibrahim. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibrahim itu menyerahkan anaknya untuk dikurbankan. Siapa? Ismail. Bayangkan loh, Ismail ketika itu usianya belasan tahun. Ibrahim sudah lama tidak berjumpa. Tiba-tiba sudah berjumpa lagi, sayang-sayangnya dengan anaknya. Malamnya pula bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madatar. Anakku, semalam lo bapakmu bermimpi, betul-betul bapakmu menyembelih kamu. Cemana itu pendapat? Perintah Allah itu sebenarnya tidak boleh didiskusikan. Dan mimpi para nabi itu perintah Allah. Ibrahim tidak boleh mendiskusikan dengan anaknya.
Namanya perintah Allah itu harus dilaksanakan kan? Ini diskusi dulu. Nak, semalam bapakmu bermimpi. Nah itu kan diskusi namanya kan? Padahal perintah Allah tidak boleh diskusi. Tidak boleh minta pendapat dalam perintah Allah itu. Perintah Allah itu cuma satu, laksanakan. Ya. Kalau itu larangan, tinggalkan. Tapi kenapa didiskusikan? Fangdur madza tara. Cemana pendapatmu? Sudah jelas-jelas perintah Allah kok minta pendapat orang gitu ya. Maksudnya Ibrahim itu bukan ragu-ragu akan perintah Allah, bukan. Tapi Ibrahim ingin menguji Ismail, ya, apakah dia termasuk anak yang soleh ataukah yang toleh gitu ya. Jadi menguji, rupanya Ismail sama kayak bapaknya dan mengatakan ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Oh ya, ayahku lakukan yang diperintahkan Allah dan kau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Insyaallah. Nah, kenapa Ismail mengucapkan kalimat insyaallah? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di balik rahasia kalimat insyaallah itu gini. Sebab kalau Ibrahim sudah redho Ismail disembelih. Dan Ismail redho dia siap disembelih. Tapi Allah tidak redho. Maka engkau ayahku tidak akan mendapatkan aku termasuk anak yang sabar. Kenapa? Berarti penyembelihan itu adalah akalan-akalan kamu saja. Bukan perintah Allah. Itu maksudnya ya. Nah, tetapi ketika kalimatnya insya Allah, maknanya bahwa kalau engkau redho aku disembelih, aku pun redho siap disembelih, Allah pun redho karena yang memerintahkan menyembelih, maka engkau akan dapati aku termasuk hamba yang sabar. Kenapa? Karena imtithal li amrillah, ya, mengerjakan perintah Allah. Itu makna kalimat insya Allah dalam ayat itu. Jadi di sini bentuk tauhidnya adalah Ibrahim sampai rela menyembelih Ismail. Betul-betul disembelih itu. Ismail itu diambil pisau, kemudian diikat, disembelih-sembelih, tapi Allah buat tumpul tuh pisaunya. Sampai berusaha Ibrahim menggores-gores, ya kan, menggores-gores ke tengkunya Ismail, ya, nggak bisa lu laku. Ya, siapa dukun Saifuddin itu siapa? Yang dibacok nggak kembali, rupanya settingan kan itu. Ini Ibrahim bukan sedang settingan, ya, betul-betul disembelih, tetapi Allah buat tumpul dan itu mukjizat Ismail. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Ibrahim itu memang kekasih Allah. Ya, tidak bergeming kecintaannya walaupun ada putranya Ismail, padahal dia tidak pernah punya putra sebelumnya. Sekali dilahirkan Ismail sayang betul, tetapi rupanya Ibrahim masih lebih sayang kepada Allah dibandingkan kepada Ismail. Makanya ketika itu wafadainahu bidzibhin adim wa taraknahu lil akhir, dan kami ganti Ismail dengan kibas, kemudian jadi cerita bagi orang setelah. Kemudian yang ketiga, wa maluhu lidifan. Ibrahim itu menghabiskan hartanya hanya untuk menjamu tamu. Makanya Ibrahim itu bukan bahasa Arab, Ibrahim itu bahasa Ibrani dari Abu Rahim. Jadi Ibrahim, ya, artinya bapak tamu bahasa kitanya ya. Karena dialah yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu sampai disebutkan dalam sejarah itu punya penangkaran unta. Jadi Allah berikan kekayaan kepada Ibrahim yang luar biasa. Jadi penangkaran unta itu, yang ribuan unta jumlahnya itu dikhususkan untuk menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu datang, sembelih satu unta, gitu ya. Kalau ada tamu datang, sembelih satu unta. Kalau kita tamu datang, kasih aku gelas. Gitu ya. Itulah bedanya ya. Dengan Ibrahim beda jauh. Makanya Ibrahim itu disebut Abu Difan. Ya, karena hartanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala merangka menghormati tamu. Makanya kenapa di sini Ibrahim dijadikan percontohan nabi yang memperjuangkan tauhid. Sehingga Syekh dalam kitab ini mencantumkan kisah Ibrahim di permulaan dalilnya. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup panjang, perhatikan. An Husain ibni Abdirrahman, dari Husain bin Abdirrahman qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Zubair. Kata Husain, aku sedang duduk-duduk bersama Sa'id bin Zubair. Faqala, maka kata Husain mengatakan, ayyukum ra'al kaukab. Kata Sa'id bin Zubair, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihata. Siapa di antara kalian yang melihat meteor jatuh kemarin? Faqultu, kata Husain, aku. Tsumma qultu, kemudian aku tegaskan, ama inni lam akun fi sholatin. Tetapi malam itu aku tidak tidur bukan karena salat, bukan. Walakinni ludhigtu, tetapi aku terkena sengatan kalajengking. Kalimat wa amma inni lam akun fi salatin, jadi kekhawatiran Husain ketika ditanya oleh Sa'id bin Zubair itu, kan Sa'id bin ngomong, siapa yang semalam tidak tidur ya? Katanya semalam ada meteor jatuh.
Kata Husain, saya tidak tidur semalam. Tapi saya tidak tidur itu bukan berarti saya sholat malam. Tidak. Jadi dia ingin menegaskan bahwa dia tidak hendak riya, ya kan? Dia menegaskan kan itu takutnya dia riya saja, dia enggak. Dia mengatakan aku tidak sedang sholat. Kenapa? Karena aku disengat kala jengking. Nah, gitu maksudnya. Walakinni ludhiktu. Qala, kemudian Sa'id bin Zubair mengatakan, "Fama sana'ta?" Lalu apa yang kau lakukan setelah tersengat kala jengking itu? Qultu, maka Husain mengatakan, "Irtaqaitu, aku pun meruqyah diriku sendiri." Kemudian Sa'id bin Zubair mengatakan lagi, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kok bisa? Apa dalilnya? Kenapa kau melakukan ruqyah? Qultu, maka Husain mengatakan, "Haditsun haddatsanahu Sya'bi." Sebuah hadis yang diceritakan Imam Sya'bi kepada kami. Kemudian kata Sa'id bin Zubair, "Qala wa ma haddatsakum?" Apa yang diceritakan Sya'bi kepada kalian? Qultu, kata Husain, aku katakan, "Haddatsana Buraidah bin Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin." Dari Buraidah ibn Husayb bahwa dia berkata tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain mata dan juga karena demam. Makanya sebab itulah aku meruqyah diriku sendiri karena aku sedang demam tersengat kala jengking. Maka kemudian Sa'id bin Zubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila masamnya, sungguh amat sangat indah siapapun yang menyampaikan hadis kepada yang mendengar. Kemudian hadis lanjutannya, walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbas, kata siapa? Sa'id bin Zubair. Tetapi aku mendengar menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dia mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat yang banyak pada hari kiamat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rah, ada satu nabi yang aku lihat hanya beberapa pengikutnya. Rahat itu lebih daripada 3 orang. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahu rajul, tapi ada juga nabi pengikutnya cuma 1 orang saja. Wa rajulan, atau ada nabi pengikutnya 2 orang saja. Kemudian wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, tetapi ada juga nabi tak punya pengikut pula gitu. Di sini ada syahid ya, bahwa bukan berarti nabi yang tidak punya pengikut tidak lebih mulia dibandingkan nabi yang punya pengikut banyak. Bukan itu barometer orang berdakwah. Contoh nih, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dikirim ke mana? Ke Nainawa, Irak. Sebutkan dalam Al-Quran masuk Islam mi'atu alfin au yazidun, kan dalam bahasa Quran seperti itu ya. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu yang masuk Islam sampai 100.000 lebih dari kaum Nainawa masuk Islam kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Artinya kan 100.000 di zaman itu, ya kan? Di zaman itu kan luar biasa. Lah ketika Ibrahim kemudian berdakwah di Irak, tidak ada yang masuk Islam kecuali 1 orang. Siapa? Nabi Lut, ponakannya. Apa kita katakan bahwa Yunus lebih hebat dibandingkan Ibrahim? Yunus ini banyak yang masuk Islam kan? Allah mengatakan mi'atu alfin au yazidun, katanya. 100.000 bahkan lebih. Lah Ibrahim ketika berdakwah di Irak yang masuk Islam cuma 1 orang aja, Nabi Lut. Ya, ponakannya. Apa kita katakan, oh Yunus lebih hebat daripada Ibrahim? Ya tidaklah, Ibrahim jauh lebih hebat dibandingkan Nabi Yunus. Dia ulul azmi, dia bapaknya para nabi. Jadi barometer dakwah bukan karena banyak atau sedikitnya pengikut, maksudnya begitu ya. Karena ada juga nabi yang enggak punya pengikut. Tetapi barometer dakwah itu adalah iblagul haq, menyampaikan kebenaran. Ya. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Soal ikut enggak ikut itu urusan dia dengan Allah. Bukan paksaan orang itu harus seperti kita, gitu maksudnya. Kemudian lanjutannya, id rafa ali sawadun adzim. Tiba-tiba kata Rasul, dari kejauhan aku melihat sawad adzim, ya, kelompok yang sangat besar dari kejauhan loh ya. Makanya Rasul tidak tahu, sehingga Rasul mengatakan fadhanantu annahum ummati. Aku sangka itu umatku, sebab kalau Rasul melihat dari kedekatan tentu akan mengenali umatnya. Dari mana? Dari cahaya wudunya, ya, karena umat Islam itu akan dikenali oleh Rasul dari cahaya wudu, burran muhajjalina min asaril wudu, dalam hadis kan seperti itu. Tapi karena Rasul melihat dari kejauhan, Rasul mengatakan aku sangka itu adalah umatku. Maka dikatakan kepada Rasul bukan itu Musa dan kaumnya. Kemudian Rasul melihat ke arah lain lagi, ada lagi kelompok yang lebih besar daripada itu. Kemudian dikatakan, hadihi ummatuk, itulah baru umat Muhammad. Lebih banyak lagi daripada umat Musa. Tetapi wa ma'ahum sab'una alfan. Di antara umatmu yang kau lihat itu wahai Muhammad ada 70.000. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab dan adab. Pertanyaan, 70.000 dibandingkan dengan umat Rasul itu kecil. Ya.
70.000 sekarang ya. Berapa kira-kira sensus manusia di bumi? Paling 7 miliar. Sebelumnya sampai kepada abad 20 dulu kan. Karena kan sudah 20 abad kita ini melewati Rasul. Berarti kalau dengan umat muslim sejak zaman Rasul sampai hari ini 70.000 itu sedikit, bukan banyak. Ya. Sehingga ada sebagian ulama yang memberikan syarahan kepada hadis ini, 70.000 itu bukan maksudnya ada bilangan 70.000, bukan. Maksud 70.000 itu bisa lebih daripada 70.000 gitu maksudnya. Sebab 70.000 itu bahasa untuk menunjukkan banyaknya gitu maksudnya ya. Karena Rasul itu selalu mengistilahkan dengan kalimat 70.000. Contoh umpamanya Jahannam didatangkan dengan memiliki tali 70.000 tali kekang. Yang menyeret juga 70.000 malaikat setiap tali kekang. Selalu Rasul membahasakan dengan kalimat 70.000. Jadi bukan angka yang dimaksud Nabi, tetapi maksudnya adalah tidak terbatas selama mengikuti 4 sifat yang nanti akan disebutkan. Ya, 4 sifat orang itu masuk kriteria orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena ada riwayat yang lain, setiap 1.000 maka akan membawa 70.000 orang masuk surga. Dari 70.000 itu, setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi. Dalam riwayat Musnad Ahmad itu kan. Artinya kalimat 70.000 itu bukan bicara angka, bukan, tetapi bicara tentang jumlah. Ya, orang Arab itu mengistilahkan bisa lebih dari itu. Ya, mudahnya saja 70.000. Ada juga yang memberikan saran seperti itu. Lah kemudian setelah tahu jumlahnya 70.000, ini sahabat ini, Rasul langsung pergi masalahnya. Ya, kemudian summa nahadha, Rasul berdiri, fadakhala manzilahu, Rasul masuk ke rumahnya, fahadhan nas, manusia banyak bicara lah akhirnya karena buat penasaran, siapa yang 70.000 itu? Faqala ba'dhum, sebagian sahabat mengatakan, fala'allahum alladina sahibu Rasulullah SAW. Boleh jadi itu sahabat-sahabat Nabi. Kata. Sebagian mengatakan, oh tidak, fala'allahum alladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'ah. Oh bukan, jangan-jangan itu anak-anaknya sahabat. Kalau sahabat kan pernah berbuat syirik kemudian masuk Islam jadi sahabat Nabi. Tapi kalau anak-anaknya sahabat kan nggak pernah berbuat syirik. Jangan-jangan itu anaknya sahabat gitu ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini itu. Ketika rame Rasul bising lah. Keluar Rasul, ada apa gitu ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW fa akhbaru, maka Rasul menghabarkan faqala, yang dimaksud 70.000 itu kalau memiliki 4 kriteria. Pertama, alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah. Kedua, wala yaqtaun, orang yang tidak diobati dengan cara kai. Kai itu artinya menggunakan besi yang dibakar. Ketiga, wala yatatayyarun, orang yang tidak menjadikan burung itu sial dan untungnya sebuah perkara dunia. Keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang senantiasa tawakal kepada Rabb. Siapa yang memiliki 4 sifat ini masuk pada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Taib. Di sini ada kalimat wala yastarkun. Yang pertama tidak minta ruqyah. Dalam riwayat ada yang mengatakan wala yarkun. Beda ya, yarkun dengan yastarkun. Kalau yastarkun minta ruqyah. Kalau yarkun orang yang meruqyah. Ya. Orang yang meruqyah dengan orang yang minta ruqyah. Tetapi ulama mengatakan bahwa lafaz yarkun itu lafaz yang sad. Dalam ilmu hadis sad itu artinya menyelisihi yang lebih sahih. Ya, yang benar itu adalah lafadznya yastarkun, orang yang minta diruqyah. Ya, karena kalau yarkun Rasul pernah diruqyah dan Rasul pernah meruqyah kan gitu ya. Jadi tidak masuk. Tetapi yang dimaksud di sini istarqa, artinya minta ruqyah. Dan tidak semua orang yang minta ruqyah itu dikeluarkan dari 70.000, bukan maksudnya di sini orang yang memudah-mudahkan. Ya, kena demam, tolong ruqyah saya. Ya, jatuh sakit pada luka, tolong ruqyah saya. Pokoknya sedikit-sedikit minta ruqyah. Nah, itu menggampang-gampangkan. Tapi kata para ulama, kalau memang tidak ada obat bagi sebuah penyakit kecuali diruqyah, maka minta ruqyah tidak mengeluarkan dari 70.000. Karena darurat, hukumnya darurat. Ya, kalau hukum darurat, memang tidak ada obat kecuali ruqyah. Maka minta ruqyah tidak mengeluarkan pelakunya dari 70.000. Ya. Tetapi kalau ada alternatif lain seperti meruqyah diri sendiri, ngapain minta ruqyah sama orang? Atau ada obat yang lain selain itu, maka sebaiknya cari yang lain. Bukan berarti minta ruqyah itu dilarang, tidak. Cuman mengurangi kesempurnaan tauhid sehingga kita tidak masuk dalam barisan 70.000 orang yang masuk tanpa
hisab dan azab, itu saja maksudnya ya. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, orang yang diobati dengan besi panas. Kalimat kai diobati dengan besi yang dibakar itu ada 4 hadis ya. Pertama hadis ini ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah membolehkan pengobatan kai itu kepada 2 sahabat. Pertama sahabat As'ad ibn Zurarah, ya, As'ad ibn Zurarah. Pernah dia mengatakan, ya Rasul, bolehkah saya mengkai? Kata Rasul, boleh. Ya. Kemudian juga yang kedua, kalau tidak salah, lupa sahabat satunya Sa'ad ibn Zurarah, yang keduanya Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Jadi 2 sahabat ini menggunakan kai dan Rasul membolehkan. Ya. Kemudian riwayat yang ketiga, Rasul melarang. Dan saya larang kalian melakukan pengobatan kai. Kemudian yang ketiga, Rasul mengatakan, saya tidak suka kai. Di sini ada 4 lafaz tentang masalah kai. Pertama hadis ini, ya, bahwa dikeluarkan dari 70.000 mereka tidak kai. Kemudian dalam riwayat Rasul tidak suka kai. Dalam riwayat Rasul mengizinkan kai, membolehkan kai kepada sahabat As'ad bin Zurarah. Kemudian yang terakhir Rasul melarang. Ya. Dari sini kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah berusaha untuk menjamak 4 riwayat ini karena seolah-olah bertentangan, satu membolehkan, satu melarang. Ya. Maka ada dalam istilah ilmu hadis itu jam'u bainal adillataini aula min tarki ahadihima, menggabungkan banyak riwayat lebih utama dibandingkan membuang salah satunya. Sehingga akhirnya terjadilah sebuah hukum bahwa hukum kai itu boleh tetapi ditinggalkan lebih baik. Itu maksudnya ya. Itu hukum akhirnya. Kai itu boleh tetapi kalau seandainya ditinggalkan lebih afdal. Itu kesimpulan dari fatwa Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian wala yatatayyarun, yang ketiga tatayyur. Di zaman jahiliyah ini, kalau mau dagang ke Syam atau ke Yaman itu nerbangkan burung. Kalau burungnya arah ke Syam, tidak mau mereka berangkat. Tapi kalau burungnya ke arah Yaman, mau. Makanya Syam disebut Syam menurut orang jahiliyah karena dari tasya'um. Tasya'um itu artinya sial. Ya, jadi kalau mau berangkat nih, mau pergi kemana saja, mereka menerbangkan burung. Kalau burungnya ngarah ke Syam, nggak jadi. Besok lagi berangkat dia. Pokoknya jangan ke Syam lah burung itu. Ke arah mana saja terserah. Tapi jangan mengarah ke Syam. Karena Syam disebut Syam itu menurut jahiliyah karena litasya'umihi. Karena membawa sial. Makanya kemudian disebut tatoyur. Diambil dari burung tatoyur itu. Mereka menganggap burung itu disial-sialkan atau beruntungnya sebuah permasalahan gitu ya. Kalau zaman dulu saya masih ingat kecil-kecil dulu kan banyak orang tua melihara burung perkutut. Nanti disetek-setek pagi itu. Nanti kalau bunyinya kayak apa, berarti akan dapat duit di hari ini. Ya, kalau bunyinya kayak apa, wah debt collector mau datang. Kalau kayak apa, itu nanti di bunyi burung itu jadi sial dan untungnya seseorang. Lah itu namanya tatoyur. Dan berkembang bukan hanya ke burung saja zaman sekarang ya. Macam-macam. Tatoyur itu seperti kalau di kampung-kampung gitu kan, ada anak gadis makan di pintu, lambat jodohnya. Menurut saya itu paling cepat karena dia pamer tampang wajah kan gitu. Dia bilang lambat jodohnya gitu ya. Kalau kesemutan gitu ya, kesemutan tangan sebelah kanan berarti mau dapat duit. Kalau kesemutan sebelah kiri berarti ada yang mau nagih utang katanya kan. Macam-macam kan. Jadi itu tatoyur semuanya. Kemudian yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang tawakal kepada Rabb mereka. Yang paling berat yang terakhir tentu ya tawakal. Tawakal itu berat sekali. Ya karena kita ini diuji sedikit saja sudah goyang tawakal. Kemudian setelah itu faqama Ukasah bin Mihsan. Berkata Ukasah bin Mihsan, berdiri dia. Ud'ullaha an yaj'ali minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Maksudnya termasuk yang 70.000 itu. Maka Rasul mengatakan anta minhum, engkau termasuk mereka. Summa qama rajulun akhar. Yang lain ikut berdiri. Aku juga Rasul doakan katanya. Kata Rasul, sabaqaka biha Ukasah. Tidak bisa, Ukasah sudah mendahului kalian semua. Dari kalimat ini permintaan doa kepada Rasul dari Ukasah bahwa minta doa kepada orang lain tidak menafikan tawakal. Ya, sebaiknya sih kalau mau berdoa, doa diri sendiri saja. Kita minta sesuatu, ya kita langsung minta kepada Allah. Tapi dibolehkan minta doa orang lain. Karena di sini Ukasah minta doa sama Nabi kan. Berarti boleh. Dan Nabi pun pernah meminta doa Umar. Jadi ketika Umar hendak pergi umroh, kata Nabi SAW, ya Umar, jangan lupa la tansana min doaik. Jangan lupakan kami dari doamu, hai Umar. Artinya boleh kita minta doa kepada orang lain. Dan tidak menafikan tawakal gitu maksudnya. Ini di antara bab yang kedua, masih ada waktu.
10 menit lagi kita masuk pada bab ketiga. Perhatikan. Bab al-khawfu minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan itu bagian daripada takut kepada Allah ya. Jadi kita takut kepada Allah. Karena kemarin kan kita sudah jelaskan di antara rukun ibadah hati ada 3 kan. Rukun ibadah hati itu ada 3. Ada yang disebut dengan al-khawf, takut, ada yang disebut dengan ar-roja, mengharap, ada yang disebut dengan al-mahabbah, cinta. Jadi ini bagian daripada rukun ibadah hati. Ya, takut kesyirikan itu bagian daripada takut kepada Allah. Bagaimana caranya takut kepada Allah? Ya harus takut kepada kesyirikan. Nah, itu bentuk rasa takut kita kepada Allah dengan membenci kesyirikan dan takut untuk terjerumus kepada kesyirikan. Kenapa kemudian kita harus takut syirik? Ini ayat dan hadis-hadis serta perkataan para ulama. Kalau Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukan Allah dengannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Ayat ini tegas jelas, ya kan, bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni, dosa selain syirik di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah directkan masuk ke dalam surga tanpa diadab. Kalau Allah mau, Allah adab dulu, tapi tetap dimasukkan ke dalam surga. Kemudian bentuk takutnya adalah Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai berdoa, disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Ibrahim, ya Rabb, jauhkan aku dan seluruh anak turunanku jangan sampai menyembah berhala. Kemudian hadis juga, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan dari apa yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasul, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya tentang syirik kecil, maka Rasul mengatakan ar-riya. Riya itu artinya ingin dipuji manusia. Kemudian hadis yang terakhir, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, dipastikan masuk neraka. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyrik bihi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu, tapi siapa yang berjumpa dengan Allah yusyrik bi syai'an, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Baik. Kesimpulannya, bab yang kita baca ini ada 7 bahaya syirik. Ya. Pertama, syirik itu, maksudnya syirik besar ya, adalah sebesar-besarnya dosa. Syirik besar itu sebesar-besarnya dosa. Yang kedua, syirik besar itu bisa menggugurkan semua amal. Ya, semua amal akan gugur lantaran satu kesyirikan. Yang ketiga, syirik besar itu tidak akan pernah diampuni pelakunya sampai kapanpun kecuali tobat. Tobatan nasuha. Kemudian yang nomor 5, syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Pelakunya kafir. Ya. Kemudian yang nomor 6, syirik besar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Kemudian yang terakhir, syirik besar itu menghalalkan jiwa dan harta serta kehormatannya. Lalu apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Apa bedanya? Ya. Kalau syirik besar sudah jelas ada 7 poin tadi ya, bahayanya. Ya, termasuk dosa besar, bahkan yang paling besar dari semua dosa besar. Kemudian membatalkan semua amal, tidak akan diampuni pelakunya, dikeluarkan dari Islam, dikekalkan di neraka, dihalalkan darah hartanya. Tetapi kalau syirik kecil tidak. Seperti riya, itu kan syirik kecil tuh. Sum'ah syirik kecil ya. Maka tahta masyiatillah. Pertama, kondisi orang yang melakukan syirik kecil di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak mau, maka diadab dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, syirik kecil itu tidak menggugurkan amal, tetapi menggugurkan amal yang ditempelinya saja. Contoh nih, sholat 5 waktu dalam sehari itu 5 kali. Duhur, asar, ikhlas. Maghrib pula riya. Berarti maghribnya saja yang gugur amalannya. Gitu maksudnya. Nah, jadi kalau syirik kecil itu yang gugur yang ditempeli saja. Kalau ibadah yang tidak ditempeli tidak gugur. Sedekah nih sehari, umpamanya pagi masukkan ke kotak infak 2.000 rupiah. Kalau 2.000 pasti ikhlas kan?
Kalau sejuta itu yang tak ikhlas biasanya. Jadi umpamanya pagi 2.000, kemudian siang 2.000, malam pula 10.000 agak gede gitu ya. Pas 10.000 agak riak dia. Berarti sedekah malam saja yang ditolak gitu maksudnya. Jadi yang kedua tidak kekal kecuali tidak dihapuskan amalannya kecuali amalan yang ditempelinya saja. Kemudian yang ketiga tidak mengeluarkan dari agama dan dianggap seperti muslim. Muamalah kita dengan orang yang melakukan syirik kecil itu seperti muamalah bersama orang muslim, orang Islam. Kemudian yang nomor 4 tidak dikekalkan di neraka. Walaupun dia masuk neraka, tapi tidak dikekalkan di neraka sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian yang terakhir, orang yang melakukan syirik kecil, kita katakan dia muslim, tetapi kurang imannya. Ya, imannya lagi down. Atau dengan istilah lain dia disebut fasik, ya, disebut fasik. Itulah perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Adapun definisi syirik sendiri, apa sih definisi syirik itu? Saya mengambil dari perkataan Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, dia mengatakan, "Haqiqatu syirki an yu'badal makhluk kama yu'badallah wa yu'azzam kama yu'azzamullah au yusrafu lahu naw'un min khasaisir rububiyyati wal uluhiyah." Jadi syirik itu hakikatu syirki, hakikat syirik itu adalah an yu'badal makhluk. Makhluk diibadahi, ya, ada makhluk yang disembah sebagaimana menyembah Allah, atau ada makhluk yang diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, atau menyelewengkan kepada selain Allah satu macam dari kehususan-kehususan yang merupakan khusus bagi Allah dalam rububiyah ataupun uluhiyah. Ini takrif yang paling mudah yang disebutkan oleh Abdurrahman As-Sa'di tentang apa itu syirik. Saya ulangi, syirik itu adalah makhluk, ketika seseorang menyembah makhluk seperti menyembah Allah, atau mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah, atau memalingkan satu macam saja. Tidak perlu banyak macam. Satu macam saja dari kehususan-kehususan rububiyah dan uluhiyah diselewengkan kepada selain Allah. Seperti rasa takut diselewengkan kepada selain Allah, tawakal diselewengkan kepada selain Allah, mahabbah, dan begitu seterusnya. Maka kalau itu dilakukan berarti masuk pada kesyirikan. Wallahu alam.